Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danang Prastio dengan NIM 2111102441203 dengan mata kuliah perangkat bergerak. Jadi saya akan menjelaskan tentang UTS-nya dari Pak Haris, yaitu saya akan membuat sebuah aplikasi kalkulator. Jadi saya ini akan menjelaskan apa saja di dalam codingan aplikasi kalkulator ini sudah saya memberikan komentar padanya, jadi kita tinggal lanjutkan membaca. Jadi import Dart as CNT. Jadi import as CNT itu adalah digunakan untuk mengimport library. Jadi kalau di dalam sini, nah di sini biasanya ada import library-nya. Jadi dalamnya ada untuk mengimport library Angus. Dan terus yang kedua itu import package computer material. Jadi kita akan mengimport material yang ada di dalamnya. Digunakan untuk mengimport komponen-komponen. Selanjutnya dasar yang digunakan adalah untuk membangun aplikasi Flutter sendiri. Jadi tampilan desain dalam kode tersebut belum ada implementasi dan komponen dari komponen tersebut, hanya import saja. Terus yang keenam ini selanjutnya extension string on string. Jadi di dalamnya ini saya jelaskan extension ini digunakan untuk menambahkan fungsi metode baru dari sebuah tipe data yang sudah ada tanpa harus melakukan turunan atau intrans pada tipe data tersebut. Extension pada tipe data string yang menambahkan fungsi is number yang akan mengembalikan nilai string yang berisi angka 0 sampai 9 dan false jika tidak mengandung unsur angka. Ini ada void main, kita mendefinisikan fungsi utama program ini digunakan fungsi untuk kita memanggil fungsi runner up, run app yang digunakan menjalankan aplikasi. Jadi ada di atas mengambil run app. Jadi run app cons app ini kita memanggil fungsi run app dan melewatkan objek mayapp sebagai parameter objek m mayapp ini merupakan kelas yang digunakan kita sendiri untuk menjalankan sebuah aplikasi kita. Terus ini ada kelasnya ini sama seperti yang di atas. Jadi digunakan untuk menandakan ini ada override, digunakan menandakan suatu metode dalam sebuah kelas merupakan override atau pengganti metode yang telah digunakan atau dibiskan dalam sebuah kelas. Selanjutnya ini adalah membuat material desainnya. Terus di sini ada title-nya kalkulator memberikan judul sebuah aplikasinya. Jadi ada title ini kita membuat sebuah judul aplikasi. Terus ada debugge show banner class menampilkan atau menyembunyikan debugge banner. Ada home. Ini biasanya home ini sangat penting nih untuk menetapkan halaman utama dari sebuah aplikasi. Ini sangat penting home ini. Terus kita lanjut ke bawah. Di sini ada class home text extension text widget. Jadi turunan dari text widget yang berarti dia akan menjadi bagian dari widget yang tidak bisa diubah. Terus ada home tag key, super key. Jadi key yang digunakan adalah untuk mengidentifikasi widget berubah dalam class widget. Dalam kasus ini, key akan diteruskan superclass. Terus ada selanjutnya final stream controller string input display controller. Jadi ini kegunaannya kelas pada Flutter yang berfungsi sebagai pengendali aliran data. Dan selanjutnya ini juga sama untuk menghentikan aliran data atau kalkulasi dengan menggunakan objek. Oke, selanjutnya mungkin bisa baca. Ini merupakan sebuah list daftar yang akan menyimpan sementara inputan pengguna. Finalnya menunjukkan bahwa ini adalah variabel yang tidak dapat diubah. Setelahnya ini ada void clear as untuk menghapus semua input yang mengatur tampilan input ini hasil dari nilai awal. Berikut menjelaskan bagian-bagian fungsinya. Ini ada if blok ini digunakan jalankan untuk menggunakan temps input kosong. Terus ada clear itu biasanya elemen untuk menghapus. Terus ada untuk menambahkan nilai 0 dalam inputan class controller. Terus ada ADD untuk menambahkan string kosong dalam resolute display controller. Selanjutnya void del input, fungsinya del input adalah untuk dijalankan. Ini adalah ada remove less akan menghapus elemen terakhir pada text input. Terus ada input display controller async jika
Jika temp input menjadi kosong setelah penghapusan, maka input display controller sing add 0 akan menambahkan nilai 0 ke dalam input core. Jadi ada tutup kurungnya itu kan menambahkan nilai 0. Terus ada else. Jika temp input berisi elemen setelah penghapusan, maka display input controller sing LED text join akan menambahkan sebuah elemen input menjadi suatu string yang akan menambahkan dalam input dan controller. Nah, ini ada num kalkulator. Ini fungsi kalkulator adalah menerima tiga parameter dari number one, number two. Oper adalah operator. Jadi matematika yang digunakan adalah operasi perhitungan, sedangkan number one dan 2 angka-angka yang akan dioperasikan. Ini ada switch oper. Jadi pada bagian sistem fungsinya untuk memeriksa nilai oper untuk menentukan jenis operasi yang digunakan. Terus ada cache return 1, number 2. Jika operator ini ada nilai plus, maka fungsinya adalah untuk mengalihkan jumlah penjumlahan number one dan number two. Sama juga ada nilai pengurangan juga untuk membalikan nilai pengurangan, ada nilai X itu untuk perkalian, ada nilai baginya untuk melakukan operasi pembagian antar number. Nah, terus ada jika nilai oper tidak cocok dengan semua kasus, maka fungsinya akan mengalihkan 0. Jadi fungsi 0 derivatif. Terus ada derivatif return tipe data yang akan mengembalikan dikembalikan oleh fungsi ini adalah num yang dapat berupa bilangan bulat, bilangan desimal tergantung pada tipe data yang diberikan pada parameter number one dan two. Void kalkulator input fungsinya tuh ini tampak digunakan untuk melakukan perhitungan dasar pada input yang ada. Ini ada if, kita akan menjelaskan apa sih fungsi time input. Jadi time input fungsinya untuk mengalihkan nilai true. Jika benar, time input tidak akan kosong memiliki elemen. Dan false jika nilainya kosong. Ini ada plus kurang bagi tambah kali. Fungsinya itu mengembalikan semua elemen times input menjadi suatu string. Jadi satu string. Kemudian memisahkannya. String tersebut akan berdasarkan plus, kurang, bagi, atau kali. Hasilnya adalah sebuah list yang berisi angka-angka yang terdapat dalam tab tersebut. Ini adalah binar temporer. Jadi fungsinya itu kembalikan semua elemen time input menjadi string, kemudian memisahkannya string berdasarkan karakternya. Jadi ada karakternya kalkulator dari 0 sampai 9. Dan ada tanda titik hasil dari sebuah list yang berisi operator-operator matematika yang terdapat dalam inputs. Fungsi ini menghapus elemen-elemen dari temporus. Elemen-elemen kosong ini akan terbentuk jika ada operasi yang bersebelahan dengan time input. Jadi itu ada remove, jadi menghapus elemen-elemen yang ada dalam temporas. Terus ada final number, time string. Fungsi ini akan mengubah elemen menjadi temporus bilangan bilangan bulat int jika tidak mengandung, ini integer ya, bilangan integer. Jika tidak mengandung tanda desimal atau bilangan desimal, double jika mengandung tanda desimal, hasilnya adalah sebuah list berisi angka-angka yang digunakan sebagai berikut. Ya, kalian bisa baca sendiri dalamnya ada apa, ada fungsi-fungsinya. Jadi nanti akan saya share di dalam Google Drive. Ya, ada final main opras list string. Fungsi ini membuat salinan temporus dan membalikan list baru yang berisi operator-operator matematika yang digunakan dalam perhitungan. Ini ada resolute 0 int. Setelah dilakukan instalasi variabel-variabel dan pengolahan data variabel inisial dengan nilai 0, kontras inisial dengan nilai 0 digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Kalian bisa baca sendiri. Ini ada if, fungsinya untuk kembalikan main force tidak kosong milik elemen dan false baru menjadi kosong. DO adalah fungsi DO while digunakan untuk melakukan perhitungan selama main force tidak kosong, artinya blok kode di dalam ini dieksekusi setidaknya satu atau dua diulang sampai main over kosong. Final over, main over, remove out. Jadi ini variabelnya menyimpan operator yang ada di dalam main off diambil dan menggunakan remove at 0 dalam sebuah iterasi perulangan operator dihapus dari main over. Selanjutnya pernyataan if else memeriksa nilai
Terus jika nilai cons kalkulator adalah nol, maka bloknya adalah dieksekusi, sedangkan kalkulator bukan nol, maka akan oke, selanjutnya bisa baca sendiri variabel nomornya menyimpan angka-angka dalam number dan iterasi perulangan dalam dua angka yang terus. Ini dari resolute, fungsi kalkulator ini akan dipanggil dan menggunakan oper number one dan number two sebagai parameter hasil yang digunakan. Ya, ada fungsi-fungsinya bisa dibaca. Oke, ini sama juga seperti di atas. Ada fungsi-fungsinya untuk menghapus juga. Betul. Nah, ini yang override yang ini digunakan untuk sama seperti di atas menggantikan override di class. Jadi ini ada metode namanya widget. Nah, ini dalam widget ini ada terdiri dari AC dan digunakan untuk menampilkan tombol AC itu clear. Jadi kalau ada semua hasil dari kalkulator itu akan dihapus secara menyeluruh. Sedangkan dia adalah menghapus satu angka saja. Itu untuk menampilkan tombol bagi ini juga sama ada 78 yang menampilkan karakter-karakter pada kalkulator. Nah, ini adalah final map string color. Jadi ini variabel untuk menampilkan sebuah gambar color pada tampilan kalkulator di widgetnya. Jadi ada warna sesuaikan dengan warnanya. Ini adalah tombol pembagi dengan warna orange dan warna putih. Jadi dalam ada AC, del, bagi, kali, tambah, kurang itu sudah ada kami berikan warnanya, clue-nya masing-masing. Terus ada return scaffold mengembalikan sebuah widget Starport digunakan sebagai kerangka utama tampilan aplikasi. Starport biasanya digunakan untuk mengatur tata letak umum pada bila-bila app bar, badan bodi, dan di bawah button navigasi bar dari sebuah aplikasi. Jadi itu untuk memisahkan ya. Ini ada selanjutnya body untuk mengalihkan nilai widget save area untuk menggunakan save aman. Jadi tampilannya sehingga mengalihkan konten tertutup bila status bar dan bila navigasi. Jadi ada supaya tidak tertimpa-timpa gitu. Jadi terus ini ada mengembalikan sebuah widget kolom untuk mengatur elemen-elemen secara vertikal dalam suatu kolom. Ini yang tadi children kontainer mengembalikan sebuah widget kontainer digunakan untuk menyimpan atau mengatur konten-konten lainnya dalam sebuah kasus ini kontainer menggunakan tampilan top selection berisi angka-angka dan hasil perhitungan. Di sini juga ada paddingnya mengembalikan widget kolom untuk mengatur elemen widget secara vertikal dalam suatu kolom. Widget ini berisi tentang sorry, ini berisi tentang kolom kok suatu kolom widget yang berisi tentang Strebular dan Box. Ini ada crossnya. Ini mengembalikan sebuah widget Streamloop digunakan untuk membangun tampilan berdasarkan data berasal dari suatu elemen stream. Dalam konteks ini, stream builder digunakan untuk menampilkan update tampilan inputan hasil perhitungan. Jadi adalah kalau kita ngetik 2 kali 2 itu akan menampilkan hasilnya. Jadi ini fungsi dari sebuah variabelnya. Ini ada stream inputan color, terus ada stylenya mengembalikan suatu widget teks digunakan untuk menampilkan teks. Pada bagian ini teks digunakan untuk menampilkan teks input. Hasil perhitungan properti diatur pada teks. Teks alihkan penyusunan teks kanan dan overflow dan menggunakan teks untuk melebihi batas dan penyusunan teks seperti ukuran ketebalan dan color warna teks. Ada sisi boxnya bisa dibaca. Ini adalah untuk memberikan jarak vertikal pada 8 pikselnya. Terus ada streaming mengembalikan sebuah widget streaming digunakan untuk membangun tampilan berdasarkan data yang berasal dari suatu stream. Dalam konteks ini, streaming digunakan untuk menampilkan data perhitungan yang diterima melalui resolute display. Jadi ada menampilkan hasil dari displaynya itu. Ada Steam, ada fungsi. Nah, ini ada memberikan widget bisa dibaca. Saya sudah menulisnya di dalam codingan komentarnya. Nanti saya akan berikan sebuah codingannya melalui Google Drive di bawah. Itu memberikan sebuah widget dengan untuk mengatur bagian tampilan agar dapat mengisi ruang yang tersedia secara profesional. Dalam hal ini expand digunakan untuk memberikan ruang sesuai dengan widget kolom yang berisi tombol kalkulator. Oke, ini ada yang paling bawah widget kolom vertikal untuk mengumpulkan suatu tombol-tombol kalkulator. Nah, ini ada AC biasanya untuk menghapus semua elemen yang ada di input. Ini ada if,
ada else juga. Nah, ini sudah ada komentarnya, jadi semuanya perhitungannya sesuai. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi misalnya di sini 7 ditambah 8 itu akan sesuai dengan berapa hasilnya. Terus kita pengen menghapus. Nah, karena penghapusannya di satu angka, jadi kalau pengen menghapus semuanya tinggal klik AC. Jadi kan dia terhapus semuanya. Misalnya 4 dikali 4 sama dengan 0, karena tidak ada hasil baginya. Terus kalau pengen menghapus semuanya tinggal klik AC. Jadi ini adalah sebuah aplikasi kalkulator finalnya. Jadi itu saja yang saya dapat presentasikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.